Shalom Legacy Center, bersyukur sekali kalau kita bisa beribadah kembali bersama-sama meskipun masih tetap melalui online service. Tapi kita percaya satu hal bahwa tidak ada yang bisa membatasi hadirat Tuhan yang bekerja di setiap kita. Amin. Oleh karena itu mari sama-sama kita buka hati kita fokuskan pikiran kita sama Tuhan Yesus karena kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita mau sama-sama puji Tuhan Yesus. Sama-sama
memuji Engkau dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, izinkan kami berdiam dalam hadirat-Mu, karena kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu tinggal di setiap hati kami. Mari Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Mari Legacy Center sama-sama angkat kedua tangan-Mu lagi. Sama-sama sembah Tuhan. Beri yang terbaik. Beri penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu tinggal bersama-Mu Tuhan setiap hari. Ini kerinduan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Mari dengan sungguh kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan.
your presence, Father, where you are, it's where I wanna be. It's everything we need, Lord. I love your dancing. I love your presence. I need you, run into your arms, Jesus. You are all my heart is longing for. I love your presence. I love. We love your presence, Jesus. Father, where you are, around me, hidden in your arms, everything I see. I love your presence. I love your presence. Jesus, Jesus, you are all my heart is longing. Once again, I sing, I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your arms, everything. I love your presence. Oh, we love your presence, Shalom Legacy Center, saya bersyukur kita terus bisa beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Saya akan percaya biarpun secara tubuh jasmani kita berada di rumah, tetapi secara roh kita sedang bertemu di dalam doa. Amin teman-teman semua. Saya ajak kita berdoa, kita berbahasa roh. Horalaba takaralaba shikidiaralaba yaralaba. Horalaba takaralaba shikidiaralaba oralaba karalaba. Shindiaralaba kayaralaba ralabo karalaba nakaralaba shikidiaralaba oralaba ralaba. Horaba takaralaba shikidiaralaba ralaba ralaba ralaba. Hianaralaba shikidiaralabo yaralaba. Kita berdoa buat prayer request yang sudah masuk. Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan buat setiap teman-teman kami yang memulai bisnis baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan ada kelancaran di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan ada hikmat-Mu tercurah Tuhan buat teman-teman kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan membuat lancar Tuhan. Tuhan buat berhasil ya Tuhan apa yang dikerjakan hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang hari-hari ini sedang ujian online Tuhan. Aku percaya Tuhan ada kepintaran yang daripada Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan tercurah buat teman-teman kami. Tuhan buat lancar semuanya ya Tuhan Yesus. Berkati setiap alat yang dipakai, laptop Tuhan, internet yang dipakai Tuhan. Tuhan buat lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Aku percaya Tuhan bukakan pintu-pintu mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukan pintu-pintu pekerjaan buat setiap teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang sedang meminta kesembuhan untuk neneknya Tuhan. Aku perkatakan hari ini terjadi kesembuhan atas neneknya ya Tuhan. Terjadi kesembuhan di rumahnya hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami bersyukur buat jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah jawab Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih buat teman kami yang telah sembuh Tuhan secara total dari sistem pencernaannya yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat teman kami yang telah pulang dari masa karantinanya di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, haleluya ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat teman kami yang mendapatkan hasil negatif dari swab test Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat teman kami yang terus bisa berbagi menjadi berkat Tuhan, khususnya untuk di panti jompo ya Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, buat setiap kami yang telah selesai menghadapi ujian akhir semester ini Tuhan. Tuhan yang menyertai kami Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kepintaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat teman kami yang Tuhan buat lancar Tuhan proses pelatihan jarak jauhnya dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Mari teman-teman berdoa yuk. Oralaba shikiriaralaba ralaba karalaba syanda karalaba ralaba oralaba takharalaba shikiriaralaba ralaba ralaba oralaba ralaba syanda karalaba. Tuhan, Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Aku percaya Tuhan ada kemuliaan Allah tercurah buat bangsa Indonesia Tuhan. Ada belas kasihan-Mu turun buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan turun buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia dibebaskan dari virus corona ya Tuhan. Indonesia dibebaskan dari resesi ekonomi Tuhan. Aku perkatakan, aku percaya ya Tuhan kepada virus corona dan resesi global Tuhan. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani di atas kami Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Niko beserta keluarga besar dan keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Ivan Tuhan beserta istri, anak dan keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Daniel Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Aku percaya ada kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ada hikmat-Mu Tuhan buat terus melayani di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu Yerusalem Tuhan. Aku perkatakan ada damai sejahtera-Mu tercurah buat Yerusalem. Shalom Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda hari-hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan setiap nubuatan yang Tuhan janjikan buat anak-anak muda akan Tuhan genapi Tuhan. Akan bangkit Tuhan generasi muda yang cinta Tuhan mati-matian ya Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang akan melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan akan bangkitkan dari Indonesia Tuhan, akan bangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan api Pentakosta-Mu ketiga-Mu terus tercurah buat setiap kami, buat rumah-rumah kami Tuhan, buat keluarga kami Tuhan, buat kota kami Tuhan, buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih. Aku perkatakan berkat juga buat setiap jemaat Legacy Center, jemaat Next Gen yang beribadah hari ini Tuhan. Aku perkatakan ada berkat secara khusus Tuhan buat setiap mereka. Tuhan memberkati ekonominya, Tuhan memberkati keluarganya berlimpah-limpah Tuhan. Berkati Tuhan, berkati secara kesembuhan, secara materi Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, bikin spaghetti harus beli bahan-bahan. Ayo kita buka hati, kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa sama-sama ibadah online Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Tuhan, sebentar kalau kami akan sharing tentang firman-Mu, biar ini semua daripada Tuhan. Kami mau memberkati setiap firman yang ditabur, biar itu semua tertanam di hati kami, seperti tertanam di tanah yang subur dan akan menghasilkan buah yang baik. Kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini saya akan sharing, dan ini diberi judul Miracle on Unusual Season, di mana kita akan belajar dari seorang nabi besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan beliau mengalami miracle on unusual season. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Elia. Kita akan belajar tentang perjalanan Elia di sungai Kerit. Tapi sebelumnya saya mau cerita bahwa tahun ke-38 zaman Asa, Ahab bin Omri, atau kita bisa lebih kenal Raja Ahab, beliau memerintah di Israel selama 22 tahun.
Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Raja Ahab memerintah di Israel selama 22 tahun dengan pemerintahan yang jahat di mata Tuhan. Apa yang dia lakukan? Alkitab mencatat bahwa Raja Ahab melakukan yang lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya di Israel dalam masa pemerintahannya. Dia memperistri Isabel yang suka melenyapkan nabi-nabi Tuhan, yang suka menyiksa, bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan pada zaman itu. Dan Raja Ahab menyembah Baal, sehingga ini sangat membuat Tuhan sakit hati, sehingga Tuhan izinkan bangsa Israel selama 3,5 tahun mengalami kekeringan, tidak turun hujan. Dan menurut saya ini kondisi yang sangat mengerikan, dan kekeringan, dan ini adalah kondisi yang tidak biasa. Lalu apa yang Elia lakukan dalam situasi ini? Tentunya Elia mengikuti kehendak Tuhan. Kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita akan bahas dari ayat yang pertama dengan perikop Elia di tepi sungai Kerit. Ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Oke, yang Elia lakukan di ayat pertama jelas, Elia datang kepada Ahab. Oke, gimana caranya Elia bisa mengalami miracle on unusual season, dapat mujizat di masa-masa yang gak biasa? Yang Elia lakukan yang pertama, keluar dari zona nyaman. Saya ulangi, keluar dari zona nyaman. Maksudnya apa? Jelas di ayat 1 dibilang Elia datang kepada Ahab. Elia melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya. Dia harus datang kepada seorang raja. Oke, dia mengorbankan nyawa. Karena apa? Jelas, istri dari Ahab adalah orang yang benci sama nabi-nabi Tuhan. Dia mengorbankan nyawanya ketika dia datang kepada Raja Ahab. Dia memberikan effort dan keberanian lebih untuk menghampiri Raja Ahab. Kenapa? Karena dia mau bilang tentang perkataan Tuhan kepada Raja Ahab. Dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wow, kalau kata saya, di sini Nabi Elia benar-benar nekat karena dia datang ke Ahab, raja Israel yang terkenal sangat kejam dan jahat, benci banget sama Nabi Tuhan dan menyembah Baal. Ini resiko yang sangat besar, keadaan yang sangat tidak nyaman tentunya bagi Nabi Elia, tapi dia tetap lakukan kehendak Tuhan. Dan nanti kita dibaca di ayat yang ketiga, dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi ada dua hal yang Nabi Elia lakukan, keadaan yang keluar dari zona nyaman. Satu, Nabi Elia keluar untuk menghampiri Raja Ahab. Kedua, Nabi Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Nah, saudara, Nabi Elia nurut banget sama Tuhan ketika disuruh menyampaikan perkataan Tuhan ke Nabi Ahab di kondisi yang di luar zona nyamannya. Makanya saya bilang Nabi Elia keluar dari zona nyaman. Itu adalah step pertama Nabi Elia untuk mencapai miracle on unusual season. Sama halnya kayak kita sekarang, kita diperhadapkan di kondisi yang gak nyaman. Mungkin dari beberapa dari kita yang berprofesi di dunia entertain, teman-teman saya juga yang saya tahu tadinya makeup artist, tadinya MC, harus beralih pekerjaan, harus mau turun ke dapur dan beralih profesi di dunia kuliner, jualan online. Teman-teman saya tahu ini kondisi yang sangat tidak mudah karena ini adalah unusual season, kondisi yang tidak biasa, tapi harus kita hadapi, harus kita jalani. Seperti teman-teman yang sekarang lagi WFH, work from home,
Saya tahu itu nggak mudah, yang lagi belajar online, saya tahu itu nggak mudah. Tapi teman-teman dengar baik, selalu ada reason untuk kita bisa bersyukur. Bukankah dulu saudara-saudara di rumah pernah bilang pengen ya kerja, walaupun bekerja tapi tetap bisa lihat anak-anak. Sekarang waktu work from home, saudara-saudara bisa bekerja dan mungkin bisa sama-sama keluarga di rumah. Juga yang belajar online, banyak banget nih tugas-tugasnya. Tapi bukankah dulu teman-teman minta waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau kampus, dan sekarang diberikan waktu lebih panjang untuk mengerjakan tugas? Teman-teman, ayo pilih untuk tidak mengeluh. Ayo bersyukur, selalu ada hal untuk kita bisa ucapkan syukur. Oke, balik lagi. Elia keluar dari zona nyaman, itu step pertama. Oke, kenapa harus keluar dari zona nyaman? Ada kalanya semua dari kita akan harus keluar dari zona nyaman. Karena di saat kita keluar dari zona nyaman, kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Waktu kita dalam keadaan yang nyaman-nyaman aja, kita lebih cenderung mengandalkan diri sendiri. Tapi waktu Tuhan izinkan kita keluar dari zona nyaman, mau gak mau kita dipaksa cuma bisa berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Teman-teman, saudaraku, satu, sekarang di masa yang unusual season, tahap yang pertama kita harus lakukan adalah keluar dari zona nyaman. Hati-hati, mungkin PSBB, WFH juga bisa membuat kita nyaman dengan mager-mager, rebah-rebahan di rumah. Dengar baik, jangan jadi nyaman, tapi harus keluar dari zona nyaman. Ayo berkarya, ayo teman-teman semua yang rindu melayani mungkin, udah lama nih gak pelayanan di gereja. Teman-teman, jangan nyaman dengan sekarang di rumah aja dan gak ngapa-ngapain, gabut-gabut aja. Tapi teman-teman, waktu keluar dari zona nyaman, teman-teman semua, ayo pikirkan apa yang teman-teman bisa buat. Kalau teman-teman rindu melayani, sekarang di rumah aja teman-teman bisa melayani keluarga masing-masing kan? Oke, jadi step yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Kemudian kita baca ayat berikutnya ya. Di ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu step yang kedua yang Nabi Elia jalani adalah Tuhan suruh ketika sudah ngomong sama Raja Ahab bahwa akan ada masa kekeringan, tidak turun hujan. Nabi Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Saudara, sungai Kerit itu bukan sungai yang terkenal. Yang kita tahu mungkin sungai Yordan. Nah, sungai Kerit itu sungai kecil yang ada di tepi sungai Yordan, dialiri oleh sungai Yordan. Dan Elia itu nurut, nggak nawar, Tuhan kenapa sih nggak di sungai Yordan aja? Toh sungainya lebih besar. Saya disuruh pergi, kenapa ke sungai yang kecil? Sedangkan ini masa kekeringan, yang logikanya kalau di sungai yang lebih kecil, masa kekeringan, masa iya ada air untuk dipakai buat hidup, untuk minum? Terus Tuhan nggak salah suruh saya ke sungai Kerit. Elia tanpa reason, dia mengikuti kehendak Tuhan. Oke, di sungai Kerit, kenapa Elia mau pergi ke sungai Kerit dan gak banyak komen? Karena Elia pakai imannya. Dia percaya penuh waktu Tuhan suruh ke sungai Kerit. Dia pakai imannya, percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik di sungai Kerit. Dan iman itu bicara tentang melihat apa yang manusia tidak bisa lihat, yaitu rancangan besar yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa Elia nurut? Karena dia udah melihat dengan imannya bahwa dia gak lihat apa yang manusia lihat. Sungai Kerit bicara sungai yang kecil, tapi yang dia lihat, saya tahu Tuhan sudah sediakan sesuatu yang besar di sungai Kerit buat saya. Makanya Elia say yes sama kehendak Tuhan. Elia pergi karena imannya. Teman-teman, step kedua yang Elia lakukan adalah pakai imannya. Tuhan gak pernah minta setiap kita
untuk terima dari mujizat Tuhan dengan bayar harga. Enggak, saudaraku. Tapi yang Tuhan minta adalah waktu Tuhan mau kasih mujizat, kita terima dengan iman. Karena teman-teman, waktu kita nggak pakai iman kita, waktu kita nggak pakai pikiran dan mata Tuhan buat masa depan kita, kita cuma jadi orang yang membatasi pekerjaan tangan Tuhan. Elia pergi, dia pakai imannya karena dia yakin ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan untuk dia. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau masa-masa ini diperhadapkan di keadaan yang gak enak, keadaan yang sulit, keluar dari zona nyaman, saya mau bilang, pakai iman. Jangan lihat apa yang di depan mata. Bukankah kita hidup karena percaya, bukan karena melihat? Saudara, ketika kita mulai hidup karena melihat, berarti kita lagi andalin manusia. Saya akan percaya kalau orang itu ngalamin duluan. Saya akan percaya kalau saya lihat orang itu sembuh. Saudara-saudara, kita harus pakai iman kita untuk terima mujizat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sudah siapin janjinya buat setiap kita. Pemulihan keluarga, kesembuhan, terobosan ekonomi. Tapi itu semua bisa kita terima kalau kita melihat dengan iman kita. Bukan dari apa yang manusia lihat, tapi pakai iman kita. Ketika Elia pergi nurut ke sungai Kerit, kita akan lihat apa janji Tuhan yang Tuhan berikan buat Elia. Kita baca di ayat yang ke-4 sampai 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, hal ketiga yang kita bisa pelajari dari perjalanan Elia di sungai Kerit adalah ketika Elia menerima mujizat Tuhan. Tuhan bisa pakai sungai Kerit. Sungai Kerit itu sungai yang kecil, nggak terkenal. Burung gagak, seringkali orang bilang simbol kematian, nasib buruk. Kemudian sungai Kerit dan burung gagak bisa Tuhan pakai untuk jadi mujizat untuk Elia. Mujizat apanya? Oke, logikanya, logika manusia. Kalau kita disuruh pergi untuk bertahan hidup di sungai, sebagus-bagusnya lagi masa kekeringan ya, lagi masa kekeringan kita bertahan hidup di sungai. Sebagus-bagusnya kita bisa bertahan hidup minum air, paling makannya ikan kecil. Tapi dengar baik, karena iman percaya, tadi di step yang kedua ya, iman percaya Elia melihat Tuhan sudah siapkan yang terbaik di sungai Kerit. Dia menerima apa? Roti dan daging. Melebihi ekspektasi manusia. Yang kalau manusia pikir di sungai cuma dapat ikan kecil dan air, Tuhan berikan roti dan daging kelimpahan. Ini mujizat buat Elia. Saya mau bilang, Tuhan bisa pakai sungai Kerit yang kecil dan gak terkenal juga buat Elia. Tentunya buat kita, apa yang ada di tanganmu saat ini, mungkin pekerjaan yang baru dimulai, bisnis yang baru dimulai, atau teman-teman yang kemarin sempat kehilangan pekerjaan dan sekarang mau mulai buka usaha kecil-kecilan. Dengar baik, Tuhan bisa pakai sumber yang kecil yang gak terkenal, belum ada apa-apanya, bisa untuk pelihara hidup kita. Sungai Kerit Tuhan pakai buat pelihara hidup Elia. Sekarang apa yang di tanganmu, apa yang kecil buat kamu, Tuhan bisa pakai itu untuk memelihara hidupmu. Kemudian burung gagak yang tadi dibilang simbol kematian, nasib buruk, Tuhan pakai jadi alat untuk memberi makan Elia. Dan yang dibawa bukan makanan yang biasa-biasa, roti dan daging. Di masa kekeringan, roti dan daging bicara tentang kelimpahan. Dengar baik, burung gagak, sesuatu yang orang artikan buruk,
Bagi orang percaya, Tuhan bisa ubah hal yang buruk jadi berkat buat kita. Sekarang, apa yang menurut saudara buruk di mata saudara saat ini, Tuhan bisa ubah jadi hal yang baik buat hidupmu. Kamu jadi punya berkat. Amin. Dari hal buruk, Tuhan ubah jadi berkat. Dan yang terakhir, daging dan roti bicara tentang miracle on unusual season. Tuhan bisa dan mau datangkan mujizat buat saya dan saudara di rumah. Asalkan saudara tidak melihat apa yang ada di depan mata saat ini. Elia nggak lihat semua itu kecil. Elia nggak lihat burung gagak itu buruk. Yang Elia lihat, apa yang Tuhan beri akan selalu datangkan kebaikan buat saya. So, saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan saat ini, sekalipun buruk di matamu, percaya dengan iman, itu jadi kebaikan. Itu jadi mujizat buat saudara sekalian. Amin. Saya ulang, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari perjalanan Elia di Sungai Kerit. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan miracle on unusual season? Yang pertama, out from comfort zone. Keluar dari zona nyaman. Buat sesuatu yang baru. Ayo mulai lagi. Jangan takut untuk mulai dari nol. Ayo lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Kedua, keep the faith. Keep the faith. Ayo melihat dengan mata imanmu. Bukan apa yang di depan mata, tapi lihat bahwa Tuhan sudah siapkan yang besar, rancangan yang besar buat saya. Yang ketiga, get the miracles. Get the miracles. Terima mujizat itu dari hal kecil yang ada di tangan kita, ataupun sekalipun hal buruk, karena Tuhan sanggup ubah itu semua jadi berkat. Amin. Sharing saya sampai sini. Mari saudara, tutup matamu. Kita berdoa sama-sama, biar sungguh kalau Tuhan izinkan kita dalam masa-masa yang gak enak, kita harus keluar dari comfort zone. Kita harus masuk ke Sungai Kerit yang menurut kita ruang lingkup yang kecil dan gak nyaman. Tapi dengar baik, waktu kita melihat dengan iman, percaya sama Tuhan, itu semua Tuhan ubah jadi kebaikan buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami belajar. Kami gak mau lihat apa yang di depan mata. Kami percaya Tuhan. Kami juga mau berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau terima miracle on unusual season Tuhan. Kami mau terima Tuhan mujizat di masa-masa sukar Tuhan. Mujizat di masa-masa yang gak biasa Tuhan. Kami mau Tuhan. Tuhan, mari bantu kami untuk keluar dari comfort zone. Berikan kami keberanian ya Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mulai dari nol. Hati yang mau Tuhan. Hati yang semangat ya Tuhan. Kami juga mau Tuhan melihat semuanya dengan mata iman kami Tuhan. Bukan apa yang kami lihat dari depan mata kami Tuhan. Hal-hal buruk yang kami lihat, enggak Tuhan. Kami mau Tuhan percaya, melihat Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat kami. Dan kami mau Tuhan mendapatkan mujizat itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa-masa mujizat justru kami akan menuai jiwa, menuai pemulihan keluarga, menuai pemulihan ekonomi Tuhan. Semua janji-janji Tuhan akan kami dapatkan Tuhan di masa-masa yang gak biasa ini Tuhan. Miracle on unusual season. Kami percaya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bukan karena melihat Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami tahu lewat hal buruk Tuhan bisa bekerja. Lewat hal kecil Tuhan bisa bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah segarkan kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terus bicara sama setiap kami. Kami mau terus Tuhan on fire sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Itu aja saudara yang hari ini saya bagikan. God bless you. Jesus love you.